Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Saya akan memandu adik-adik sekalian. Hari ini kita istimewa ibadahnya. Karena hari ini kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Apa adik-adik? Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah hari di mana kita merayakan, mengingat kembali Kristus telah bangkit dari kematian. Kristus menaklukkan kematian. Oleh sebab itu adik-adik, saya berharap kita siap, kita fokus untuk beberapa menit ke depan. Yang mau main, yang mau makan, kita tunda dulu. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami akan bersama-sama beribadah. Tuhan tolong kami agar kami diampuni dosa kami. Dan kami boleh beribadah, kami menaikkan syukur. Dan kami juga akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami terbatas. Kami serahkan setiap diri kami masing-masing di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema Paskah 2021. Lihat, inilah aku. Kita ulangi ya. Lihat, inilah aku. Seperti apa? Kita akan nanti bersama-sama melihat. Oleh sebab itu, langsung saja kita akan siap memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memasyurkan namanya. Mari kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh
beberapa waktu lalu kan ke luar negeri. Ya. Terus mama dibawakan oleh-oleh ini. Oh, bagus. Wah, gila, bagus banget, Mah. Keren ya? Keren, cocok sama Mama. Mama itu pengen banget sama ini. Kamu sudah makan apa belum? Sudah, tenang aja, Mak. Tadi Mama masak itu kan. Nih, tadi mama masak itu ya, ayam bakar sama sosis. Sudah Pasti makan? udah dong. Aku nggak tahan loh cium aroma masakan Mama bikin lapar. Jadi pengen makan. Sudah belajar belum? Udah. Ini aku lagi belajar, Mak. Besok ada ulangan? Iya ada. Tadi tuh di sekolah tiba-tiba gurunya dadak kasih ulangan matematika besok katanya. Akhirnya Sini tadi cepet-cepet pulang. Habis makan, Sini langsung nyicil belajar biar gak pusing soalnya susah banget ini matematika. Anaknya mama jempol TOP. Belajar dulu. Yaudah aku belajar dulu ya, Mak. Ya. Iya, banyak banget materinya. Sin, Kenapa, Mah? kok mama merasa Tuhan itu baik buat keluarga kita. Semua nih yang kita permohonkan kabulkan sama Tuhan. Tuhan itu hanya milik kita sih. Mama ini banyak menghayal. Tuhan memang baik sama kita, tapi kan bukan berarti Tuhan punya kita doang, kan punya semuanya. Iya juga sih. Ma, aku Nah, udah gak usah banyak menghayal, Ma. Tuhan memang baik kok buat kita. Ma, aku pengen ini mau jalan sama teman-teman sebentar. kita sama Puput ya? Iya pasti sama mereka. Ini loh, aku pengen ke sekolahku yang dulu SMP, pengen ke sana soalnya pada reuni pengen kumpul-kumpul sama teman-teman. Boleh kan? Boleh. Udah di sana. Ya. Oke. Tapi ingat, jangan malam-malam ya pulangnya ya. Sore nanti aku pulang. Oke, hati-hati. Oke, dadah, Ma. Dah. Belajar dulu ya, Ma. Wis lama gak sih gak kesini? Duduk di mana ya? Apa bilang ya? Hai guys. Hai. Geser. Geser. Makanya. Ayo geser. Sini nih lo. Apa? Belum lega minumnya. Iya Nggak usah. loh. Aku soalnya nggak beli juga. Iya, kamu sih. Kamu telat sih. Gak usah minum. Aku nggak beli soalnya. Ada. Ini loh. Aku pengen cerita. Jadi tuh sebenarnya aku tuh kangen banget sama papaku yang lagi tugas di luar kota. Masa nggak pernah nelpon? Jarang nelpon. Sekalinya datang ke rumah cuma libur Natal. Itu pun cuma sebentar terus balik lagi ke sana. Kalau nggak ditelepon ya nggak nelpon. Kan siapa yang nggak kesel? Alah, Kamu kesel kan pasti? kesel sih. Paling papamu di sana sibuk. Kan kerja sih di sana. Kamu doain aja wis papamu biar Iya sana sih, baik-baik tahu. aja. Tapi kan ini Ya enggak nih. Bener banget kata doain aja. Jadi kita kamu tuh udahlah nggak usah mikirin papamu, kan papamu tuh kerja. Nah mending kita bertiga di sini tuh happy aja. Iya, gitu. kan kita lagi kumpul-kumpul ya kan nih Bener ya. banget. Tapi ya, ngapain kita di sini? Mana ya? Ngapain? Ayo Kalau kita nyanyi gimana? nyanyi apa? Itu loh lagu yang ada kayak pam 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 pam. apa? Cuang, pam gitu. Bukan. Pokoknya pam 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 gitu. Cuit, dam. Kok tambah ngawur? Ya maaf. Bukan. Ada pokoknya pam 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 pam. Ayo lari peka. Saya mikir. Aku nggak bisa. Oh. Suka citaku. Pam. Oh, gitu kan. Ya udah, ayo kita nyanyi sekarang. Gimana? Mau boleh? Mau duduk apa berdiri kita? Kayaknya enak berdiri ya. Ini tapi berdirinya gimana? Ya berdiri kita masih. Oke. Esnya dibuang Jatuh aja esnya. esnya. Aku takut jatuh. Di sini Nggak apa ya nih? Dibuang aja esnya. Maaf ya es. Nah ini kita kan udah berdiri. Ayo mana mau
musiknya. Sama musiknya. Tenang dulu, musik itu Kenapa? pasti bakal pas kita nyanyi ada musiknya. Lah, gitu. kok bisa? Ya bisa magic gitu loh. Nah, tapi Ya udah langsung nyanyi ya. belum selesai ngomong. Iya. Tapi yang lebih penting kita tuh ajak adik-adik yang di rumah buat nyanyi sama kita. Adik-adik di rumah apa? Mana? Loh, ada. Mereka tuh Mana? ngeliat kita sekarang. Mana? Itu loh di situ. Mana sih? Nggak lihat Itu. Ada. Ya udah kita langsung nyanyi bareng. Tapi kan kita nih berdiri. Iya. Adik-adik di rumah harus berdiri. Bener. Oke. Ayo adik-adik di rumah kita berdiri semua. Kita mau puji Tuhan bersama-sama ya. Keagamaan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Tuagapa. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagi. Oke. Hati yang gembira adalah obat. Yang apa nih? Aneh. Kok gitu? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang yang patah. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Apa nih? Nggak tahu. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay. Lumayan ya, bakar lemak ini Ya kayaknya. lumayan ya. Heeh. Semangat ya, Dik. Tetap semangat. Gimana kalau kita keliling-keliling? Ya, kita keliling-keliling aja. Ya, kamu pengen lihat-lihat? Iya. Pakai mukul lagi. Iya. Ayo, Yuk, kita jalan. keliling. Oke, ya. Yeay, Tasya. Apa? Iya, Mama denger. Sana mandi bau keringat mandi. Mama nih, yaudah aku mau mandi dulu ya. Iya. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Ma, kok serius amat sih lagi lihat apa itu? Yang dokter Itu apa? rumah sakit kemudian Video apa sih menyebarkan berita Kok ngeri ya berita di YouTube ini ya? Ada virus yang ganas dan nyebarnya itu lewat udara. Lah, kita kan bernafas. Terus apa kita nggak boleh bernafas gitu? Ma, itu virusnya di luar negeri kok. Iya. COVID-19 kan namanya. Iya, tapi ngeri banget. Ya, semoga aja nggak sampai ke Indonesia sih, Ma. Tapi kalau sini lihat di Google tuh Oh, penularannya tuh cepet banget loh. kan?
kayak langsung nular gitu langsung ke orang-orang. Meninggal pertama. Makanya semoga virus ini nggak masuk ke Indonesia sih. Iya Ma, kita doain aja semoga nggak sampai ke Indonesia ya. Cepat melaporkan kasus perdana berikutnya. Ma, Apa? Di antara pasien. sendiri pengen tanya, Apa sih? Papa itu kok jarang nelpon kita sih Ma? Emang Papa lupa ya kalau punya kita? Jangan ngomong gitu sih. Iya, tapi udah lebih dari 4 tahun loh Papa nggak nelpon. Emang Papa nggak kangen sama kita? Kayaknya lupa sama kita ya? Enggak lah Sin, Papa itu kan di luar kota sibuk. Papa sih. itu punya proyek besar. Makanya dia jarang telepon kita. Pasti kamu kangen sama Papa ya. Iya Ma, nggak perlu ditanya, sendiri kangen banget loh sama Papa. Pengen banget ditelepon sama Papa, tapi Papa sekarang udah jarang nelpon. Iya. Tugasnya kita sekarang Sin, mendoakan Papa supaya proyeknya itu sukses. Kemudian Papa tetap sehat di sana. Iya sih Ma. Ya. Udah malam nih. Mama ngantuk. Kamu nggak pengen tidur? Pengen sih Ma, cuman mau tanya itu aja. Ya udah. Jangan lupa doakan Papa. Mama juga doa ya. Iya. Ya Good udah. night sih. Iya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Halo, Pak? Papa sudah tahu belum? Ada virus yang berbahaya, Pak. Ih, nularnya cepet banget, Pak. Papa di sana baik-baik saja kan? Jangan keluar-keluar loh, Pak. Kalau nggak penting banget, nanti Papa bisa ketularan. Ih, amit-amit deh, Pak. Weh, Mama ini kok kayak kereta api ngomongnya, nggak bisa di stop. Iya, Ma. Papa sudah tahu virus COVID-19. Mama juga hati-hati di sana. Bilang sama Cindy juga, sementara jangan keluar rumah dulu. Ngomong-ngomong, kemana Cindy, Ma? Biasanya paling ramai kalau Papa telepon. Cindy lagi cari bahan sekolah, Pak. Pusing kepala Mama liatnya. Sekolah online ini bikin pusing kepala pokoknya, Pak. Banyak yang harus dikerjakan. Sebentar-sebentar Zoom. Sebentar-sebentar Zoom. Mama liatnya pusing, Pak. Ya, mau gimana lagi, Ma? Kondisinya mengharuskan kita begini. Iya, Pak. Mama ngerti kok. Sebenarnya ada hal penting yang mau Papa katakan ke Mama. Apa, Pak? Ma, seharusnya Papa katakan langsung ke Mama. Tapi karena dari pihak perusahaan tidak diperkenankan karyawan untuk keluar kota selama masa pandemi ini, mau tidak mau Papa harus mengatakan lewat telepon. Ada apa toh, Pak? Kok sepertinya serius? Jangan buat Mama takut dong, Pak. Ma, bisakah Mama melepaskan Papa? Maksud Papa? Relakan Papa. Pak, apa Mama kurang cantik? Kurang seksi? Papa cari lagi yang baru. Pak. Agar Papa bisa menjalani hidup baru. Kehidupan tanpa melibatkan Mama di dalamnya. Mari kita berpisah, Ma. Kenapa? Sin, papamu tadi telepon. Iya kenapa? Tenang dulu Ma, jangan nangis dulu, jangan bikin sedih panik. Kenapa Ma? Papamu minta berpisah dengan Mama. Gimana maksudnya? Papa minta bisa sama Mama? Papa mau punya kehidupan yang baru tanpa Mama, Sin. Tapi kenapa Papa kayak gitu?
Apa benar yang dibilang sama mama? Maafkan papa, nak. Maafkan. Kamu harus melalui jalan yang menyakitkan ini. Maafkan papa. Tapi kenapa, Pak? Apa salah mama sampai mama harus menanggung ini semua? Bukan mamamu yang salah, nak. Papa yang salah sudah berpindah hati. Perasaan yang papa rasakan ke mamamu sudah berubah. Tidak sama seperti dulu. Maafkan papa, nak. Tapi kenapa harus Cindy yang ngalamin ini, Pak? Kenapa? Maafkan papa, nak. Yang bisa papa katakan, papa sayang Cindy dan itu tidak berubah. Marahlah ke papa. Papa akan menerimanya. Maafkan papa, nak. Tapi, Pak. Sin, kamu kenapa? Mamamu loh barusan nelpon aku. Kamu kabur dari rumah. Apa? Kenapa ini? Kok aku nggak tahu apa-apa? Ya, Sek, dengerin Cindy cerita, Sek. Ya udah. Kenapa? Tapi Cindy kayaknya nggak mau cerita deh. Ya kayaknya gak enak ya di sini. Nyari tempat aja dah. Boleh? Yuk. Ya, Sek. Yuk. Apa, Sin? Mengapa begini kau buatku bersedih? Inikah yang kau kehendaki? Kau buatku bersedih. Mengapa begini kau buatku bersedih? Inikah yang kau kehendaki? Kau buatku bersedih. Apakah arti semua ini? Di manakah Tuhan saat ini?
bersama kami, duduklah di sini. Sahabatku, Tuhan tetap menyayangimu. Ada untukmu dan keluargamu, dan selalu kan menjagamu. Tuhan tak izinkan semua terjadi pada dirimu, tapi Tuhan takkan lepaskan tangannya untukmu. Tuhan punya rencana indah untukmu dan keluargamu. Janjinya tak pernah berubah Jangan pernah ragukan rencana Tuhan. Tuhan mengerti semuamu. Dia rencanakan yang terbaik untuk kita. Waktu Tuhan yang terbaik. Percayalah sahabatku, Tuhan mengasihi kita. Semakan indah bila kita percaya padanya. Janjinya tak pernah berubah selamanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya dalam-Mu.
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya dalam-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Makasih ya teman-teman. Sekarang aku mengerti bahwa mungkin Tuhan sekarang sedang membantuku dengan mamaku, biar aku lebih kuat lagi menjalani semua ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Makasih ya buat semuanya. Makasih ya. Iya, pulang wes, kasihan lo mamamu di rumah nungguin kamu, khawatir lo mamamu. Iya, aku pengen pulang juga. Iya, dadah. Makasih ya, dadah. Hati-hati lo. Sin, tunggu Iya. dulu. Ada yang Kenapa? ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Ini loh, Dik. Apa? Itu maskernya pakai dulu, nanti Oh iya. nanti ditangkap polisi kapok. Makasih ya udah ngingetin. Dadah. Dadah. Makasih ya, Ra. Dadah. 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 Semangat. Dadah. Dadah. Ma, Mama. Iya sayang. Maafin Cindy ya, Ma. Tadi Cindy pakai kabur segala sampai Mama khawatir. Maafin Cindy ya, Ma ya. Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita tuh harus yakin sama penyertaan Tuhan, Ma. Mungkin Tuhan punya rencana indah di balik semua ini. Kita harus kuat menjalani ini semua, Ma. Mungkin ini yang terbaik buat kita, tapi kita harus yakin kalau penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita harus kuat ya, Ma ya. Iya, Mama yakin kita berdua pasti bisa menjalaninya. Ya, kita harus yakin sama Tuhan kan, Ma? Ya, Untuk menjalani ini. bangga punya anak seperti ini. I love you sih. Adik-adik kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memandu, menolong adik-adik untuk mengerti drama yang baru saja adik-adik lihat. Tentu drama tersebut tidak terlepas dari tema Paskah kita. Masih ingat temanya? Lihat, inilah aku. Lihat, inilah aku. Aku yang dimaksud adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Terambil dalam Lukas 24. Ada yang menarik dari kisah tentang perjuangan pengalaman hidup para murid bersama Kristus. Adik-adik, saya mau katakan di awal bahwa para murid itu sejak kecil, sejak mereka ada di sekolah minggu, kalau saya mau katakan mereka sudah diberitahu, diajarkan bahwa mereka menantikan sosok Mesias. Sosok Mesias yang nantinya bisa menolong orang Israel, menolong membebaskan, mengalahkan para musuh. Secara khusus
Pada waktu itu para murid berada dalam jajahan Romawi. Otomatis mereka berharap segera mereka terlepas dari tangan Romawi. Kehadiran Kristus, karya Kristus kurang lebih selama 3 tahun semakin menguatkan, menegaskan bahwa yes, ini benar, ini adalah Mesias. Bayangkan, orang mati sanggup Kristus bangkitkan, orang yang sakit, orang yang buta, bahkan juga badai bisa takluk, bisa nurut dengannya. Para murid menjadi bersuka cita, cinta, dan setia mengikut Kristus. Karena inilah Mesias yang dijanjikan sudah datang. Kalau kita mau tarik dalam dunia hari ini, itu sama seperti dalam cerita yang tadi, bukan? Ketika Cindy pertama kali mengenal Kristus, hidup bersama Kristus, dia melihat ada sesuatu yang indah, semuanya indah. Keluarga, teman, sekolah, semua berjalan dengan baik. Dia begitu menikmati. Dia berdoa dan Tuhan segera menjawab. Sampai satu masa, akhirnya Cindy berhadapan dengan situasi yang sulit. Sama seperti hari ini kita semua berhadapan dengan situasi yang sulit, bukan? Karena pandemi corona. Begitu dengan Cindy. Pada waktu itu Cindy berhadapan dengan situasi di mana dia melihat bahwa keluarganya menjadi terpecah, orang tuanya berpisah. Tidak ada anak yang mengharapkan itu terjadi. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. Kalian juga tidak mengharapkan itu terjadi. Kalian berdoa, begitu juga dengan Cindy. Namun rupa-rupanya Tuhan tidak kunjung menjawab doa-doa kalian. Kalian menangis di hadapannya. Memohon Tuhan, tolong supaya keluarga ini tetap utuh. Atau juga kalian berdoa, hari ini permasalahannya adalah ada ibumu, ayahmu yang terkena virus COVID-19. Tapi sampai hari ini tidak kunjung sembuh. Dan disitulah akhirnya kalian mempertanyakan. Sama seperti Cindy juga mempertanyakan, di mana Allah? Di mana Kristus yang saya percayai dulu? Kenapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan tidak segera menjawab? Itu yang dipertanyakan oleh Cindy. Mungkin kalian juga bertanya. Pertanyaan yang sama ribuan tahun yang lalu ditanyakan oleh para murid. Ketika melihat Yesus yang dijagokan, yang ditunggu-tunggu menjadi tidak berdaya. Dicambuk, diludahi, ditendang, diberi mahkota duri dan bahkan akhirnya mati di kayu salib. Yesus tidak berdaya. Para murid bertanya-tanya, kenapa Yesus tidak melakukan apapun? Bukankah mudah bagi Yesus untuk mengalahkan serdadu Romawi? Turun dari salib agar orang percaya bahwa ini benar-benar Mesias. Karena sepanjang sejarah tidak ada orang yang disalib akhirnya bisa turun. Tapi Yesus tidak melakukan. Bahkan sampai akhirnya mereka melihat bahwa Yesus dibawa ke kubur. Yesus mati. Hal ini membuat iman mereka, pengharapan mereka hancur lantah. Mereka menjadi ketakutan. Mereka selama ini mengharapkan, tetapi ternyata pengharapan itu salah. Sama seperti Cindy. Ketika Tuhan tidak segera menjawab, Cindy menjadi down. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. Apakah Tuhan tidak mendengarkan? Di mana Tuhan? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus mendengarkan setiap doamu. Tuhan Yesus punya cara yang berbeda-beda. Tapi satu intinya, Tuhan Yesus mendengarkan dan akan menolong. Dalam cerita yang kita lihat tentang Cindy, Tuhan datang dengan cara yang unik.
melalui mengutus kedua orang teman Cindy untuk memberikan kekuatan. Melalui firman Tuhan yang Cindy dengar, melalui dua teman itu, Tuhan datang untuk menguatkan Cindy bahwa Tuhan punya cara yang unik. Bagaimana dengan para rasul? Tuhan juga mendengarkan ketakutan. Tuhan tahu para murid gelisah. Alkitab mencatat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selama kurang lebih 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid secara acak. Tujuannya satu, untuk menunjukkan bahwa Yesus benar, dicatat, dinubuatkan, disiksa mati. Tetapi tidak berhenti di mati. Pada hari yang ketiga, Kristus bangkit. Itu membuktikan bahwa Kristus benar-benar Mesias. Kristus benar-benar Allah. Sebab tidak ada orang yang sanggup melakukannya. Dan Kristus membuktikan itu. Ketika akhirnya murid-murid bertemu dengan Kristus di Yerusalem di sebuah ruangan yang tertutup, murid-murid takut. Yesus dikira hantu. Tapi Yesus membuktikan, aku bukan hantu. Aku adalah gurumu yang sama seperti dulu. Pembuktian itu membuat para murid melihat bahwa iman mereka yang diletakkan kepada Kristus itu tidak salah. Kristus benar disiksa mati. Tapi dia tidak berhenti di situ, dia bangkit. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Hari ini kamu punya masalah. Tuhan mendengar doamu. Dan dia punya cara yang unik. Yang sedang dipersiapkan untuk menjawab itu. Para murid diperhatikan. Cindy juga. Begitu juga dengan kalian. Kalian di rumah punya masalah. Ya, kalian melihat mungkin orang tuamu hari ini tidak bisa bekerja. Karena faktor COVID. Dulu bekerja, sekarang di PHK. Dan akhirnya kalian mengalami kesulitan secara ekonomi. Dan kalian berdoa, Tuhan punya cara yang unik untuk menolong keluargamu. Tuhan punya cara. Firman Tuhan hari ini, tema Paskah hari ini, lihat inilah aku. Kalau Kristus sudah bisa sanggup mengalahkan kematian, dia bangkit. Masa Kristus tidak bisa menjawab permasalahan-permasalahan? Bagi Kristus adalah perkara yang mudah. Hanya sekarang yang diminta Kristus. Teruslah berharap, dia punya cara. Oleh sebab itu adik-adik di rumah, mari bersama hari-hari ini mengalami Kristus. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku mau belajar percaya dan aku ingin membuka diri mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan tidak lagi apa kata orang, tapi hari ini aku ingin mengalami Tuhan lebih lagi. Sehingga nantinya aku bisa menceritakan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bahwa benar ada satu masa aku mengalami masalah. Dan seolah-olah Tuhan diam. Tapi ternyata tidak. Tuhan punya cara yang unik. Mari kita bersama-sama mengalami Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati Tuhan. Saya akan berdoa untuk adik-adik di rumah. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk adik-adik di rumah supaya mengalami Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan sudah mati, mengalahkan maut. Dan Tuhan yang sama akan juga mampu menolong setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan adik-adik yang di rumah. Tuhan menolong. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.